Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan menemani Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, pemerintah Kota Lok Sumawe Provinsi Aceh meminta masyarakat lewati pergantian tahun sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya perayaan. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran yang telah disepakati oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah terkait dengan pembatasan jam malam dan larangan membakar petasan yang bisa mengganggu kenyamanan serta ketertiban. Pemerintah Kota Lok Sumawe Provinsi Aceh meminta masyarakat untuk melewati pergantian tahun tanpa ada perayaan apapun sesuai dengan ajaran syariat Islam. Hal tersebut telah dituangkan dalam surat edaran Pemko Lok Sumawe bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda setempat Kamis 28 Desember. Pada surat edaran tersebut, pihak pemerintah melarang masyarakat menyalakan petasan yang bisa mengganggu kenyamanan dan ketertiban. Penjabat Wali Kota Lok Sumawe Abdul Hanan menjelaskan pihaknya tidak melarang perayaan Tahun Baru bagi masyarakat non-Muslim, namun tetap harus menjaga ketertiban serta diharapkan untuk melakukan perayaan di ruangan tertutup dengan memperhatikan protokol kesehatan dan keamanan saat penyelenggaraan. Iya, kalau misalnya Tahun Baru itu kan sesuai syariat, kita nggak perlu dirayakan. Ya syukur di rumah, paling ya nanti zikir rumah sama-sama sehingga ada mendapatkan hikmah dari Tahun Baru tersebut. Jadi diambil yang positifnya, ya nggak perlu kita harus ya buang-buang uang untuk membakar sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini dari pemerintah provinsi juga seperti itu ya Pak ya? Sama, semua sama. Pihak pemerintah juga siap berkolaborasi bersama petugas keamanan terkait untuk mengawasi dan berpatroli. Petugas akan memberikan sanksi kepada masyarakat ataupun pengusaha yang menyediakan tempat untuk perayaan malam Tahun Baru. Pemirsa, PT ASDP Indonesia Ferry Pelabuhan Kayangan pastikan tidak ada kenaikan tarif bagi penumpang pada momentum pergantian tahun. Penumpang disarankan melakukan pembelian tiket secara online agar terhindar dari kenaikan tarif yang tidak wajar. Sebanyak 26 armada kapal disiagakan untuk menghadapi lonjakan penumpang mulai 28 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024. PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry Pelabuhan Kayangan pastikan tidak ada kenaikan tarif bagi penumpang pada momentum pergantian tahun mulai dari 28 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024. Setiap penumpang disarankan melakukan pembelian tiket online yang telah dibuka sejak 11 Oktober lalu, tanpa melalui jasa pemesanan yang kini banyak ditemui di sekitar kawasan pelabuhan, guna menghindari adanya kenaikan tarif yang tidak wajar. General Manager ASDP Pelabuhan Kayangan, Agus Joko Trianto, pada Kamis 28 Desember di Mataram mengatakan, perbedaan tarif penyeberangan feri hanya terjadi pada jasa pembelian tiket online yang dikelola swasta. Jadi ini kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Kita kembalikan lagi apakah itu wajar atau tidak, ya kan? Kalau tidak wajar, ya sudah, tidak usah dibeli di situ, ya kan? Lama-lama kan dia akan tutup sendiri. Kalau kami secara pribadi maupun institusi menyarankan untuk membeli di gadget masing-masing, kayak itu. Itu bukan hal yang sulit karena kita tinggal buka web browser Chrome, ya, kemudian kita sign up di trip.verisi.com. Selanjutnya pembelian berikutnya, data sudah tersimpan. Agus menjelaskan untuk tarif penyeberangan, rute Pelabuhan Kayangan menuju Poto Tano dan sebaliknya dikenakan mulai Rp8.000 hingga Rp20.000 untuk pejalan kaki dan Rp35.000 hingga Rp1.500.000 untuk pengguna kendaraan bermotor. Dan saat ini telah disiagakan 26 unit armada kapal berjenis Ro-Ro di setiap pelabuhan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberi
mengajukan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, ya komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus.
menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan 2 unit kapal pengawas kelautan kelas 2 KP Barakuda 01 dan KP Barakuda 02 di Kota Batam, Kepulauan Riau. 2 kapal yang ditempatkan di Natuna dan Maluku tersebut merupakan kapal tercepat dari 34 kapal yang dimiliki saat ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan peluncuran kapal pengawas kelautan dan perikanan bernama KP Barakuda 01 dan KP Barakuda 02 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis 28 Desember. Peluncuran ini secara resmi memperkuat pengawasan dan penindakan di zona 1 Natuna dan zona 3 Kepulauan Aru Maluku. Dengan panjang 50 meter, lebar 7,8 meter, dan tinggi 4,7 meter, kapal ini didesain berkecepatan maksimal 30 knot dan merupakan kapal tercepat dari 34 kapal pengawas yang dimiliki KKP. Nantinya, kapal ini akan diawaki 22 personel PSDKP. Mestinya harus lebih dari 100 kapal, karena kita memiliki 6 zona pengawasan, tidak hanya sektor perikanan saja atau perikanan laut, tetapi juga ruang-ruang laut yang tetap harus dijaga dan diawasi. Berkembangnya desakan ekonomi di sektor kelautan seperti pariwisata. Ditambahkannya, selain penggunaan kapal-kapal pengawas, KKP juga akan memanfaatkan teknologi satelit dan vessel monitoring system dalam pengawasan kegiatan di laut. Pemirsa, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial membentuk satuan tugas untuk menindaklanjuti laporan adanya dugaan perbuatan pidana yang menghambat masyarakat menerima bantuan sosial. Hambatan tersebut diantaranya seperti pemotongan dana bansos oleh oknum petugas penyaluran bantuan hingga permodalan ilegal yang menjerat para penerima bansos di sejumlah daerah. Kementerian Sosial memperoleh laporan dari beberapa daerah, penerima bantuan sosial atau bansos tidak dapat menikmati haknya karena ulah oknum-oknum tertentu, termasuk rentenir dan petugas pendamping sosial. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Beni Suyanto menyatakan Kemensos menemukan adanya penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS sebagai jaminan pinjaman kepada rentenir di Garut dan Cicalengka. Ada pula fenomena petugas pendamping sosial yang menakut-nakuti keluarga penerima manfaat atau KPM bahwa bansos mereka akan dicabut jika tidak memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu pada pemilihan di Februari mendatang. Untuk menangani kasus-kasus seperti ini, ia mengatakan Kementerian Sosial telah membentuk satuan tugas atau Satgas yang melibatkan personel Bareskrim Polri dan Inspektorat Kabupaten Kota. Tim Satgas tersebut siap diterjunkan guna menyelidiki laporan dugaan tindak pidana itu. Kami juga punya tim Satgas, Satgas PW di sini, ya sama terus yang terdiri dari anggota Bareskrim, dari Inspektorat dan dari aparat penegak hukum lainnya. Ketika ada kasus-kasus seperti ini, ya nanti kita turunkan. Masyarakat tidak perlu takut bila mendapati atau mengetahui adanya perbuatan melawan hukum terkait bansos di lingkungannya. Karena Kemensos sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuka posko aduan. Pemirsa, pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik di Sumatera Selatan pada 2023 berhasil melampaui target bahkan naik 5 kali lipat. Saat ini kondisi pengguna roda 2 mencapai 531 unit dan 109 unit untuk roda 4. Kenaikan ini juga diimbangi dengan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik sebanyak 12 titik yang tersebar di kabupaten kota.
Sepanjang 2023, pengguna kendaraan listrik di Sumatera Selatan naik signifikan, mencapai lebih dari 5 kali lipat dibanding 2022. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel mencatat kenaikan jumlah pengguna kendaraan listrik ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan 4. Roda 2 meningkat dari 97 menjadi 531 unit, sedangkan roda 4 meningkat dari 43 menjadi 108 unit. Kepala Dinas ESDM Sumatera Selatan Hendrian Syah pada Kamis 28 Desember menyebut kendaraan listrik di Sumatera Selatan ini terdiri dari kendaraan dinas dan pribadi masyarakat. Sosialisasi menggunakan kendaraan listrik ini kepada instansi pemerintah dan BUMN dan BUMD. Nah, tapi ternyata antusias masyarakat untuk menggunakan kendaraan ini juga cukup tinggi, bahkan persentasenya kalau melihat dari data yang ada, ini masyarakat yang lebih banyak menggunakan. Pertumbuhan pengguna kendaraan listrik yang semakin meningkat ini juga diimbangi dengan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Sumsel Jambi dan Bengkulu, Iwan Ari Setiadi, mengatakan Sumatera Selatan memiliki total 12 SPKLU yang tersebar di 17 kabupaten kota dan di rest area tol. Hampir rata-rata itu sudah terpakai, artinya sudah dilakukan transaksi dengan kinerja kurang lebih 54%. Jadi ini sudah animo masyarakat, terutama pengguna kendaraan listrik untuk menggunakan SPKLU juga cukup banyak. PLN juga menyediakan layanan instalasi home charging di rumah guna mempermudah pengguna kendaraan listrik, terutama mobil, untuk mengisi daya tanpa harus ke SPKLU. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan Taman Monumen Perjuangan Jawa Barat Bandung. Taman yang menyerap anggaran hingga 23 miliar rupiah tersebut memiliki fasilitas publik lengkap mulai dari tempat bermain anak, olahraga, dan bisa jadi alternatif liburan Tahun Baru 2024. Taman Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat Bandung diresmikan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin Kamis 28 Desember. Area seluas 72.000 meter persegi ini direvitalisasi menjadi lebih menarik dan punya fasilitas yang ramah anak serta penyandang disabilitas. Monumen ini dulunya pernah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Raden Nana Nuryana pada tahun 1995. Revitalisasi yang menyerap anggaran hingga 23 miliar rupiah itu membuahkan fasilitas yang menarik bagi pengunjung, seperti permainan anak, area olahraga, hingga amfiteater. Fasilitas ini menjadi alternatif tempat liburan tahun baru yang murah meriah karena warga bisa masuk secara cuma-cuma. B mengatakan akan ada petugas yang dikerahkan agar taman ini tetap bersih dan terpelihara saat liburan tahun baru. Ya, saya minta tadi sudah ada petugas, nanti kami bicarakan, mudah-mudahan bisa secepatnya ada petugas yang mengawasi. Jadi mengingatkan, jadi kan itu seperti rumputnya sintetis, jangan sampai jadi itu kan menantang untuk perosotan ya, berarti kan sebaiknya tidak boleh. Ya, jadi kami akan menaruh petugas dan juga petugas kebersihan. Tapi juga minta masyarakat di sini juga jangan buang sampah sembarangan. Warga pun menyambut fasilitas publik ini karena bisa dimanfaatkan untuk liburan bagi keluarga. Bagus. Saya baru pertama kali ke sini. Soalnya dari Tasik. Oh, dari Tasik. Oke. Yang menarik apa nih, Bu? Ini taman-tamannya bagus. Jadi rumput sintetisnya bagus. Mungkin harapannya gimana, Bu, kalau misalkan ini? Harapannya ya dijaga aja supaya bersih, sama bersih lingkungannya, biar gak buang sampah sembarangan. Oh, taman ini ya bagus, segini enak, nyaman. Sebelumnya pernah kesini?
sebelum direvitalisasi. Perbandingannya gimana? Perbandingannya yang lebih bagus yang sekarang. Selain area bermain, taman ini juga menyediakan toilet dan musola. Sedangkan tempat pedagang kaki lima dan parkir akan diatur oleh pemerintah Kota Bandung supaya tertib. Di sisi lain, masyarakat juga diminta untuk menjaga fasilitas publik serta tidak membuang sampah sembarangan. Pemirsa, Dongxing yang merupakan kota di perbatasan China-Vietnam di daerah otonom etnis Huangguangxi, China Selatan, terhubung dengan jaringan jalur kereta nasional China. Layanan baru ini diperkirakan akan mendongkrak sektor pariwisata, aktivitas perdagangan, pertukaran personil, dan ekonomi antara China dan negara-negara Asia lainnya. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia, pemirsa. Saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.